Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Jemaah Masjid Baitur Rahman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dengan nikmatnya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan ketaatan, melakukan kebaikan-kebaikan serta aktivitas-aktivitas kita. Ini semua tidak lain karena nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa melakukan semua itu. Dan tentunya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita, amal soleh kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk kita ikuti. Orang yang mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat. Adapun orang yang enggan, tidak mau mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan jauh dari keselamatan. Dan salawat serta salam pula senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ya, bulan Ramadan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan di bulan ini pula begitu banyak sekali sebab-sebab penghapusan dosa. Begitu banyak sebab-sebab atau hal-hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Maka ketika kita masuk bulan Ramadan ini, selesai bulan Ramadan, sungguh merugi kita ketika kita tidak mendapatkan ampunan. Ketika kita masuk di bulan Ramadan, banyak sebab-sebab yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ternyata selesai bulan Ramadan, dosa-dosa kita malah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kerugian yang sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbar. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau suatu ketika pernah naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke mimbar, falamma sa'ida ad-darajata al-ula qala amin. Thumma sa'ida ats-tsaniyah faqala amin. Thumma sa'ida ats-tsalitsah faqala amin.
Ketika Nabi SAW naik ke tingkatan yang pertama dari mimbar tersebut, beliau mengucapkan amin. Lalu beliau naik lagi ke tingkat yang kedua, beliau mengucapkan amin. Naik lagi ke tingkat yang ketiga, Nabi SAW mengucapkan amin. Falamma nazal, ketika telah selesai, ya, qulna, maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad sami'na minka al-yawm syai'an ma kunna nasma'uhu. Hari ini kami mendengar sesuatu yang kami enggak pernah mendengarnya sebelumnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala inna Jibril alaihi salam 'arada li faqala ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu qultu amin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril pun berdoa, Jibril pun mengatakan, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Celaka orang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan. Falam yughfar lahu. Tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan amin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Lalu qala, kemudian falamma sa'idtu ats-tsaniyah, ketika aku naik ke tingkatan yang kedua dari mimbar itu, kata Nabi SAW, ya, kemudian malaikat mengatakan, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika. Celaka orang yang ketika disebutkan namamu akan tetapi dia tidak bersalawat kepadamu. Maka Nabi SAW qultu amin. Kata Nabi SAW, amin, ya Allah kabulkanlah. Celaka orang yang ketika disebut nama Nabi kemudian dia tidak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma sa'idtu ats-tsalitsah, ketika aku naik ke mimbar tingkatan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, maka malaikat Jibril mengatakan, ba'da man adraka abawayhi 'indal kibar aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya ketika sudah tua, atau salah satu di antara keduanya, tapi itu tidak memasukkan dia ke dalam surga. Celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang punya orang tua yang sudah tua, salah satu ataupun keduanya, tapi justru tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Maka celaka orang yang seperti ini. Qultu amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun mengatakan amin. Ya Allah, kabulkanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, di dalam hadis tadi disebutkan salah satu orang yang celaka yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Dia berjumpa dengan bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan. Dia berpuasa di dalamnya dan lain sebagainya, beribadah di dalamnya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama menyebutkan di antaranya seperti hanya Muwarriq Al-Ijli rahimahullah taala, kata beliau, yarji'u hadzal yaum qaumun kama waladathum ummahatuhum. Hari ini, kata beliau, ada kaum yang dia kembali atau keluar dari bulan Ramadan sebagaimana saat dilahirkan oleh ibu mereka. Ada orang yang masuk bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, ya, dia tinggalkan bulan Ramadan seakan-akan dia itu seperti dilahirkan kembali. Orang yang baru lahir itu dosanya bersih, dia tidak memiliki dosa sama sekali. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada pula orang yang
memasuki bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Justru dosanya semakin bertambah. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari terhalangnya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga Qatadah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Man lam yughfar lahu fi Ramadan, falam yughfar lahu fi ma siwa." Kata beliau rahimahullahu taala, "Man lam yughfar lahu fi Ramadan." Siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, falam yughfar lahu fi ma siwa, maka di luar bulan Ramadan pun dia akan sulit untuk mendapatkan ampunan itu. Di bulan Ramadan yang banyak sekali sebab-sebab yang bisa menggugurkan dosanya, sebab-sebab yang bisa menghapuskan dosanya, dia tidak mendapatkan ampunan. Lantas di bulan yang lain, maka dia akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan ampunan tersebut. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan, falamma kathurat asbabul maghfirah fi Ramadan, ketika sebab-sebab ampunan di bulan Ramadan itu sangatlah banyak, kana alladhi tafutuhu al-maghfiratu fihi mahruman ghayat al-hirman. Kata beliau, maka siapa yang tidak mendapatkan ampunan tersebut, maka sungguh dia benar-benar orang yang sangat-sangat merugi. Sangat rugi sekali. Banyak bahasanya itu, kalau orang menyediakan menyediakan hadiah, misalnya ulun menyediakan hadiah 100 buting, gasan 10 orang, kada mungkin 10 orang itu kada dapat. Saking banyaknya hadiahnya itu. Ya, saking banyaknya hadiah yang ulun miliki ini, yang hendak ulun bagikan kepada 10 orang, kada mungkin 10 orang itu kada dapat. Pastinya dapat, tapi ada orang yang dengan banyaknya hadiah itu ini kada dapat sama sekali. Maka orang yang seperti ini ruginya luar biasa. Ya, maka sangat merugi. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui apa saja hal-hal, perkara-perkara yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab yang pertama yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah yang pertama, salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini kita kerjakan baik di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan. Kemudian kita berjumpa Ramadan ke Ramadan berikutnya. Kemudian Jumat ke Jumat berikutnya. Di sini ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams. Salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu, dari satu salat ke salat berikutnya, kemudian ke salat berikutnya, ya, 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah. Jumat kemudian ke Jumat berikutnya. Ya, di hari Jumat dia beribadah kepada Allah, bertemu lagi ke hari Jumat berikutnya dia beribadah lagi kepada Allah. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Di Ramadan dia beribadah kepada Allah, di tahun berikutnya dia berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaffaratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat penghapusan dosa, terdapat pengampunan dosa di antara keduanya. Dari salat ke salat berikutnya, ke salat berikutnya itu ada pengampunan di situ. Kemudian Jumat ke Jumat berikutnya ada pengampunan. Ramadan ke Ramadan berikutnya ada pengampunan di sana. Syaratnya satu. Sekira kita mendapatkan ampunan tersebut, syaratnya cuma satu.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtanabal kaba'ir." Apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Kalau dia menjauhi dosa-dosa besar, maka dia berhak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari salat 5 waktu yang dia lakukan, kemudian dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau menjelaskan, wal muradu takfirus saghair dunal kaba'ir. Yang dimaksud dengan pengampunan dosa di sini, yang diampuni di sini adalah dosa-dosa as-saghair, dosa-dosa kecil. Ya. Salat 5 waktu yang kita gawe, kita jaga setiap hari itu menggugurkan dosa. Selain kita melaksanakan salat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah, di sisi lain kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi dosa yang diampuni di sini apa? Adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar itu segala perbuatan dosa yang diancam oleh Allah dengan siksaan yang keras. Nah, itu biasanya dosa besar. Ya, para ulama menyebutkan dosa yang diancam dengan siksaan yang berat, maka itu adalah dosa besar. Atau dosa yang berkaitan dengan hukum had, ya, hukum yang berkaitan dengan hudud, batasan-batasan. Ini juga termasuk dosa besar. Dunal kaba'ir, bukan dosa-dosa besar. Illa an takuna ma'aha taubatan. Dosa-dosa besar itu akan diampuni oleh Allah dengan bertaubat. Ya. Jadi yang diampuni oleh Allah di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka dia harus bertaubat kepada Allah. Bertaubat itu pertama dia menyesali perbuatan dosa itu. Kemudian yang kedua dia meninggalkan dosa itu. Dan yang ketiga dia berusaha untuk tidak terjerumus kembali pada dosa tersebut. Apabila dosanya berkaitan dengan hak manusia, maka dia harus mengembalikan hak manusia itu. Ya. Jadi caranya 3 dan 4 kalau berkaitan dengan manusia. Yang pertama tadi adalah dia menyesali perbuatan dosa tersebut, ini bertobat ya. Kemudian yang kedua dia tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Contohnya bisa mencuri. Saya mau bertobat dari perbuatan mencuri. Maka yang pertama dia harus menyesal di dalam dirinya. Tanda seseorang menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan adalah lisannya senantiasa banyak beristighfar. Minta ampun kepada astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Memperbanyak beristighfar. Ini tanda orang menyesal. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Karena dia bertobat dari mencuri, maka dia tinggalkan perbuatan mencuri. Dia tidak mau lagi mencuri. Ya, dia tinggalkan mencuri tersebut. Kemudian yang ketiga, dia berusaha untuk tidak terjatuh pada mencuri itu lagi. Ya, berusaha. Dia ketika ada kesempatan untuk mencuri, karena orang biasanya mencuri itu karena memang ada kesempatan. Ketika ada kesempatan bisa mencuri, ya, dia lawan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Kemudian dosanya, karena dosa ini berkaitan dengan manusia, maka dia harus mengembalikan haknya tersebut. Dia harus meminta maaf. Ya, entah itu dengan mengembalikan barang yang pernah dia curi, mencuri sepeda motor misalnya, maka dia harus mengembalikan sepeda motor itu. Ya, meminta ridho kepada orang yang dicuri barangnya.
Dan tentu orang yang bujur-bujur, bahasanya itu orang yang benar-benar ingin bertaubat, kemudian dia mengembalikan barang yang pernah dia curi, otomatis orang yang pernah dicuri dia akan, insya Allah akan bisa memaafkan. Ya, dia insya Allah akan memaafkan. Jadi yang dimaksud dengan dosa-dosa diampuni bagi orang yang melaksanakan sholat, bagi orang yang berjumpa Ramadan, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di bulan Ramadan ini, momentum yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Kemudian sebab yang kedua yang bisa menghapus dosa-dosa kita, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah puasa Ramadan. Ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Sudah sering sekali kita ketika masuk bulan Ramadan, banyak sekali para ustadz-ustadz yang mereka mengingatkan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Bahwa keutamaan puasa di bulan Ramadan itu diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, apabila dosa-dosanya mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab. Apa yang dimaksud dengan iman dan ihtisab ketika kita berpuasa di bulan Ramadan? Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, qauluhu imanan ay tasdiqan bi fardiyatihi. Yang dimaksud dengan iman di sini, kata beliau, adalah tasdiqan bi fardiyatihi, maksudnya membenarkan kewajibannya. Dia meyakini bahwa puasa Ramadan ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Makanya ketika datang bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu." Apabila datang bulan Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah, bulan yang di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian di dalamnya berpuasa. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, harus meyakini bahwa puasa di bulan Ramadan ini adalah suatu kewajiban. Orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan ini, maka dia bisa terjatuh kepada kekufuran. Maka dia bisa terjatuh kepada kekafiran. Maka berhati-hati, jangan sampai kita mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan. Mana ada wajib puasa di bulan Ramadan? Nah, ini bahaya, hati-hati. Ya, karena jelas dalil-dalilnya menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan. Apabila seseorang malas mengerjakan puasa di bulan Ramadan, bukan karena mengingkari, tapi dia malas, maka dia terjatuh kepada kefasikan, terjatuh kepada dosa besar, dan dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini imanan. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita harus yakin bahwasanya ini perintah wajib dari Allah. Wahtisaban, syarat yang kedua adalah ihtisab. Ihtisab itu apa? Ihtisab itu
ay talaban lithawabi minallah. Dia mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Kalau dia berpuasa ya, di bulan Ramadan, dia meyakini bahwa puasa ini adalah perintah dari Allah, wajib dia laksanakan. Kemudian dia niatkan puasanya tersebut untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tradisi, bukan karena ikut-ikutan orang-orang pada puasa akhirnya ikut puasa. Tidak. Bukan karena terpaksa, atau bukan pula karena riya. Tapi dia berpuasa niatnya ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Maka di sini dia akan mendapatkan bonus. Bonusnya tersebut adalah dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar kita menahan lapar saja, tetapi ibadah yang lahir dari keyakinan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang lain pula Nabi SAW beliau bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Fitnah seorang itu pada keluarga, pada harta dan anak-anaknya. Terkadang kita bisa mendapatkan dosa dari mana? Dari keluarga kita. Kadang kita bisa saja mendapatkan dosa, ya, terjatuh ke dalam perbuatan dosa disebabkan oleh harta kita. Terkadang kita bisa saja terjatuh pada perbuatan dosa disebabkan oleh anak kita. Dan Nabi SAW menyebutkan tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut, untuk menghapus dosa-dosa tersebut, kata beliau, as-salatu, salat, as-siyam, berpuasa, was-sadaqatu, bersedekah, wal amru bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang dari perbuatan yang munkar. Untuk menghilangkan, untuk menghapus dosa-dosa yang kita dapat dari keluarga kita, disebabkan keluarga kita. Ya, kadang istri kita mungkin ada penghasilan kita mungkin sedikit. Karena istri kita ini cerewet, akhirnya memaksa-maksa kita. Justru ambil aja kan buah yang dia itu nanggah. Siapa ambil aja buahnya. Kita jual, kita beruntung dapat ulihan sapari sedikit lah dari yang kita ambil itu. Kadusah kepada orangnya. Akhirnya kita terpaksa mengambil itu. Kita curi, ya. Akhirnya kita terjatuh pada perbuatan dosa disebabkan keluarga kita, disebabkan istri kita yang memaksa kita. Terkadang dari harta kita, karena kita banyak diisi harta, akhirnya kita berpoya-poya, akhirnya kita gunakan untuk membeli hal-hal yang diharamkan, atau kita membeli perkara-perkara yang mubah tapi berlebih-lebihan. Ya. Terkadang anak kita, ya, anak kita mungkin dia berkelahi dengan kawannya. Padahal yang salah adalah dia. Padahal yang salah adalah anak kita. Akhirnya anak kita mengadu kepada kita. Bah, ulun tadi dipukul kawan ulun ini. Akhirnya menjadikan kita marah, menjadikan kita naik marah, datang kemudian kita memukul anak tersebut, bahkan sampai bermusuhan kepada orang tua yang lain. Ini disebabkan anak-anak kita. Untuk menggugurkan dosa-dosa tersebut, menghilangkan dosa-dosanya tersebut, ya tadi dengan sholat, dengan berpuasa, dengan bersedekah, dengan menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari perkara yang munkar. Ini yang bisa menggugurkan dosa-dosanya, hapus dosa-dosanya. Nah, ini amalan yang kedua, ya, termasuk di sini berpuasa. Kemudian yang ketiga, perkara yang bisa atau sebab yang bisa menggugurkan dosa kita juga qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan atau salat tarawih, ya, salat tarawih. Kata Nabi SAW, man qama Ramadana imanan
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendirikan atau melakukan qiyam Ramadan, maksudnya salat tarawih, imanan wahtisaban, syaratnya sama kayak puasa tadi. Syaratnya dia beriman, yakin ini adalah kewajiban dari Allah, ya, Allah suruh kepada dia, wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini ya para ulama menyebutkan salat qiyam Ramadan ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, bukan wajib. Tapi ketika kita melaksanakan, kenapa kita melaksanakan ini? Karena Allah yang menyuruh. Kemudian kita mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebab yang ketiga. Kemudian sebab yang keempat yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah kita menghidupkan Lailatul Qadar, menghidupkan malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar ini malam yang paling istimewa, malam terbaik. Ya, bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang terbaik. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu hari yang sangat baik, yakni disebut juga dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya, malam kemuliaan yang dia terletak pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan biasanya disebutkan oleh para ulama terjadi pada malam-malam ganjil. Dan hitungannya itu bisa dihitung dari awal ganjil, bisa juga dihitung dari belakang. Jadi orang yang memaksimalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan setiap harinya, maka dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu sebertaan kita dapat. Semua kita pasti akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Cuman kita kada sadar. Dan setiap orang kondisinya lain-lain. Ada yang pada malam tersebut kondisinya sedang beribadah kepada Allah. Ada pula yang ketika malam itu kondisi dia bermalas-malasan. Kondisi dia dalam keadaan lalai dari beribadah kepada Allah. Orang yang dalam kondisi beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Ya, kata Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama juga seperti hanya puasa, seperti hanya melaksanakan salat tarawih. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, baik itu dengan membaca Al-Quran, melaksanakan salat, berzikir, berdoa, bersedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lain pada malam itu, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala beliau menjelaskan, amma qiyamul lailah atau amma qiyamul lailatul qadar fa innama yukaffiru liman waffaqahu Allah liqiyamiha. Pengampunan pada malam Lailatul Qadar itu, kata beliau, diperoleh ketika seseorang itu benar-benar bersungguh-sungguh ingin mendapatkan malam tersebut. Kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah berikan. Tentunya dilihat ya, ketika dia memasuki 10 hari terakhir, dia bersungguh-sungguh. Bahkan Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir itu, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahli. Beliau mengencangkan ikatan pinggangnya, menunjukkan bahwa beliau bersemangat di 10 hari terakhir. Wa aiqadha ahli, dan beliau bangunkan istrinya. Keluarganya diingatkan, kita masuk 10 hari terakhir, ayo kita maksimalkan. Ini Nabi SAW, ya. Wa amma siyamu Ramadan wa qiyamuhu fa innama yukaffiru idza tamma asy-syahr. Sedangkan pengampunan puasa, pengampunan salat tarawih ya, itu akan diperoleh oleh seseorang ketika bulan Ramadan itu sudah selesai. Ampunan
yang akan dia dapatkan langsung itu ketika malam Lailatul Qadar. Sedangkan puasa kemudian sholat tarawih ini akan dia dapatkan ampunannya nanti ketika sudah selesai bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya malam Lailatul Qadar. Jangan sampai kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita malah bermalas-malasan. Harusnya lebih semangat lagi, lebih bersemangat. Makanya ada ibadah yang khusus dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sangat dianjurkan, yakni iktikaf, bertahan atau berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid bukan tidur saja, tapi beribadah kepada Allah. Kemudian penyebab yang bisa menggugurkan dosa yang kelima adalah zakat fitrah. Nah, ini yang terakhir, zakat fitrah. Ya, di penghujung Ramadan itu ada amalan yang luar biasa, yakni zakat fitrah. Yang zakat fitrah ini sebagai penyempurna ibadah, khususnya ibadah puasa. Dia menyempurnakan ibadah puasa. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Tujuannya itu adalah, kata beliau, sebagai pensucian, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia, dari perbuatan yang keji. Ya, kadang kita di bulan Ramadan berpuasa, kadang sadar kita marah-marah karena lapar. Ya. Lapar, ada kontrol lagi, akhirnya marah-marah. Ya, ini perbuatan yang sia-sia. Ya, kadang kita banyak waktu kita habis melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Maka untuk menyempurnakan puasa kita tersebut adalah dengan kita mengeluarkan zakat fitri, ya. Dan tujuannya juga adalah wa tu'matan lil masakin. Tujuannya untuk memberikan makanan bagi orang-orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan zakatul fitri lis-shaim kasujudis sahwi lis-shalah tajburu nuqsanaha. Kata beliau bahwa zakat fitrah itu atau zakat fitri itu seperti hanya sujud sahwi di dalam sholat. Kadang kita ketika keliru di dalam sholat, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi di dalam sholat kita atau kekeliruan yang terjadi di dalam sholat kita. Begitu pula zakat fitrah atau zakat fitri. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan puasa yang kita lakukan. Ya, mungkin ada kekurangan, kurang maksimal dalam berpuasa, maka yang menyempurnakan puasa tersebut adalah dengan kita mengeluarkan zakat fitri. Maka jangan dilewatkan nanti zakat fitri bagi orang yang dia memiliki kecukupan makanan, wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitri. Nah, ini diantara sebab yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, terkhusus di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita berjumpa bulan Ramadan karena kita tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, akhirnya kita tidak mendapatkan ampunan, sehingga kita pun termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang celaka. Dan tentunya kita berlindung dari itu semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri ulun pribadi dan kepada jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini, sehingga selesai bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu